Elshita News and Talk. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang, Mas. Iya, siang juga Ibu. Ibu, kalau kita mencermati ini kan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan terakhir ini kan juga publik dikejutkan dengan sedikitnya 7 kasus ya, dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di berbagai daerah di Jawa Tengah, mulai dari Pati, kemudian Jepara, Pekalongan, Demak, Kabupaten Semarang, dan Kota Semarang yang terakhir itu ya, baru saja viral juga ya, hingga di Banjarnegara. Ini kan juga fenomena ini menimbulkan kekhawatiran juga ya tentunya di tengah masyarakat juga. Ini bagaimana sih mencermati atau melihat ya kondisi Jawa Tengah ini dikaitkan dengan darurat kekerasan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan sendiri, Bu Ida? Iya Mas, tentu kami sebagai anggota DPRD juga bagian dari pemerintah, juga bagian dari masyarakat, sangat-sangat prihatin dan miris dengan berbagai kejadian yang beruntun ya dari pondok satu ke pondok lainnya. Yang ini tentu menjadi keprihatinan kita semuanya. Nah, maka tentu kita sebagai bagian dari pemerintah, masyarakat juga, bagaimana kita bersama-sama berupaya dan kami berkoordinasi juga dengan KESA, juga dengan Kemenak dan juga DP3A, bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi hal-hal yang terjadi di pondok pesantren pada akhir-akhir ini. Begitu, Mas. Baik, Bu Ida, ini seberapa faktor apa sih bahwa fakta yang maksud kami ya, fakta bahwa pondok pesantren ini kan tidak memiliki, ada sebagian yang tidak memiliki izin operasional, namun tetap menerima santri untuk menjadi sorotan juga gitu ya, publik juga Jawa Tengah juga. Ini mengapa sih lembaga seperti ini bisa tetap beroperasi dengan jangka waktu yang cukup lama, Bu Ida? Iya, jadi karena pondok pesantren yang ini ya, dulunya kan pondok-pondok atau mungkin bermula dari madrasah diniyah atau mungkin bermula dari kiai-kiai yang mengasuh santri-santri atau dititipi di rumah-rumah begitu ya. Itu kan memang banyak dulu bermula dari non-formal dan informal dan non-formal gitu ya Mas ya. Jadi memang dulu tidak mewajibkan atau tidak diharuskan berizin begitu ya. Nah, maka dengan kejadian-kejadian ini tentu kita harus menertibkan ini, dan saya tentu sangat bersyukur ketika juga bidang pesantren dari Kemenak juga sudah mengambil tindakan tegas ya bagi pondok-pondok pesantren yang tidak berizin itu sementara ditutup begitu ya, sampai mengurus izinnya. Sehingga nanti ketika ada apa-apa itu pemerintah bisa mengambil tindakan secara tegas begitu Mas menurut saya. Baik, ini kan juga publik juga banyak yang mempertanyakan siapa sih yang seharusnya, tapi itu sempat dijawab tadi sama Bu Ida juga ya, bertanggung jawab untuk memastikan tidak ada lembaga pendidikan ilegal yang tetap mendirikan untuk menerima maksudnya peserta didik gitu ya. Mengingat kejadian seperti ini kan layaknya seperti gunung es ya Bu Ida, seperti dikhawatirkan bisa tidak terdeteksi terutama di pedesaan yang jauh dari kota sendiri, Bu Ida. Iya betul Mas. Jadi dengan adanya kejadian yang beruntun begitu ya dari pondok satu ke pondok yang lain dan ternyata memang rata-rata tidak berizin resmi begitu, maka ini menjadi kewajiban kita bersama pemerintah khususnya ini Kemenak ya untuk bagaimana membuat peraturan-peraturan yang lebih tegas dan meninjau ulang tentang pondok-pondok yang belum berizin ini untuk diberikan pendidikan secara pendekatan secara persuasif dan tentu pengawasan yang lebih baik begitu agar mereka pondok-pondok yang tidak berizin ini segera mengurus secara legal formalnya dan mengajak pemerintah setempat begitu ya untuk ikut membantu mengurus izinnya dan juga termasuk ikut memberikan pengawasan secara maksimal begitu, karena kalau melihat kondisi di masyarakat begitu ya dari kasus satu ke kasus yang lain ini mungkin banyak juga masyarakat yang tidak begitu perhatian kepada kondisi pondok-pondok yang ada, sehingga juga kondisi mungkin karena namanya Pak Kiai itu biasanya kan dihormati ya Mas di desa-desa itu, sehingga orang ketika Pak Kiai mengadakan pengajian, mengadakan ya kumpulan anak-anak begitu tidak
tidak begitu menyelidiki atau mencurigai karena namanya ngaji begitu ya. Tapi kalau dengan melihat fenomena-fenomena ini tentu kita harap masyarakat juga pemerintah setempat pun ikut mengawasi agar tidak terjadi kasus-kasus berikutnya. Begitu menurut saya. Kalau kita mencermati ini kan hampir seluruh kasus yang memiliki pola yang serupa gitu ya Bu Ida ya. Pelakunya adalah orang yang memiliki otoritas atau pengasuh, pondok atau kiai gitu atau guru ya. Sementara korbannya adalah santri yang berada dalam posisi yang pastinya bergantung lemah gitu dan patuh dan harus patuh gitu ya pada pengasuhnya. Ini mengapa sih Bu relasi kuasa seperti ini begitu rentan ya disalahgunakan, dan bagaimana negara atau lembaga pendidikan seharusnya bisa memutus gitu ya rantai penyalahgunaan kekuasaan ini Bu Ida? Iya betul. Jadi memang kalau kita melihat dari berbagai kasus-kasus yang ada, itu kan memang mereka para kiai yang punya kuasa, kewenangan atas anak-anak didik yang menurut orang tua mereka dititipkan kepada kiai yang dipercaya begitu ya. Tapi ternyata luar biasa ya, karena kondisi kiai yang mungkin juga tidak pernah ada pantauan, tidak pernah ada sertifikasi, tidak pernah ada pantauan-pantauan resmi dari pemerintah, sehingga memang jadi agak semaunya kiai apa begitu ya. Nah ini yang akhirnya kita harus mengevaluasi bersama agar bagaimana guru atau kiai-kiai di pondok pun ya tersertifikasi, terkontrol, kurikulumnya apa, kemudian juga pembelajarannya seperti apa. Ini harus menjadi perhatian kita bersama dengan melihat kondisi-kondisi seperti itu, termasuk jadwal kegiatan ya. Jadwal kegiatan santri di pondok itu ngapain, itu saya kira sesuatu yang harus diperhatikan betul oleh Kemenak di bidang pondok pesantren, sehingga jangan sampai adalah hal yang lengah, termasuk SOP mungkin ya, hubungan santri dan kiai itu seperti apa. Ini kayaknya harus menjadi perhatian yang serius kalau melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Nah sementara anak-anak yang namanya santri itu kan posisinya di bawah, posisinya lemah, dan biasanya mereka diwajibkan untuk tunduk taat ya begitu kepada kiainya begitu, sehingga takut ketika akan melawan. Nah ini kondisi ini yang karena kondisi kondisi kiai yang dalam kuasa, dalam kewenangan penuh itu kadang-kadang ketika tidak ada kontrol yang baik dari masyarakat, dari lingkungan, kemudian juga secara pribadi kontrolnya kurang, akhirnya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, termasuk kekerasan seksual ini begitu Mas. Bu Ida, kalau di Jawa Tengah sendiri ini apakah sudah ada sih Bu mekanisme kayak sertifikasi atau akreditasi ya untuk bagi kiai atau pengasuh pondok pesantren maupun guru di Jawa Tengah sendiri untuk menjamin gitu ya kualitas pendidikan dan perlindungan terhadap santri sendiri Bu Ida? Ya mestinya kalau guru-guru PAI itu ada sertifikasi juga. Pondok-pondok pesantren pun itu juga sekarang sekarang itu kan ada insentif juga ya untuk guru-guru agama. Nah ini tentu juga dibarengi dengan syarat-syarat begitu ya, dengan syarat-syarat dari untuk mereka mendapatkan insentif itu. Tetapi memang sertifikasi bagi guru pondok atau kiai ini kayaknya yang belum ada Mas. Nah sehingga mungkin nanti kita perlu pesantren ada, guru pesantren ada, kalau pesantrennya juga ada. Kalau pesantrennya lembaga legal formal kan harus ada juga, harus ada izin. Kemudian juga mungkin sertifikat untuk pesantren harus ada. Kemudian untuk kiai dan gurunya ada juga ya. Iya, untuk ustadznya ada. Nah ini tentu akan lebih diratakan ya. Artinya mungkin tidak hanya ustadz yang formal saja di situ, tapi mohon maaf para kiai, para pengasuh, ini juga sebaiknya ada sertifikasi yang jelas sehingga memang dia berhak untuk mengelola sebuah pondok, berhak untuk mengelola santri yang ada di pondoknya. Saya kira begitu Mas. Kalau dari Komisi E DPRD sendiri mendorong nggak sih Bu terkait dengan kompetensi ini supaya nantinya juga kasus-kasus yang melibatkan figur atau kasus-kasus seperti pelecehan seksual ini juga tidak terjadi ya di lingkungan pesantren sendiri?
Iya, jadi kami tentu di Komisi E ini akan segera berkoordinasi dengan Kabiro Kesra kami yang ada hubungan langsung juga dengan Kemenak, bagaimana mengantisipasi hal ini. Karena sebetulnya peraturan-peraturan itu kan sudah banyak ya dibuat, aturan-aturannya juga sudah jelas begitu. Nah, cuma perlu disosialisasikan kembali dan alhamdulillah ini Pak Wakil Gubernur juga menindaklanjuti ya hal-hal ini untuk bagaimana melakukan sosialisasi kembali. Ada satgas yang dinamakan penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren. Lembaga itu juga kita akan gerakkan lagi dan kita mohon untuk Kemenak mensosialisasikan kepada lembaga-lembaga pondok pesantren yang ada, dimulai dari Jawa Tengah mengumpulkan di kabupaten kotanya, kabupaten kota mengumpulkan pondok-pondok yang ada di yang ada di kecamatannya, dan tentu kita berharap juga bagian dari pemerintah sampai kepala desa bahkan RT RW juga kalau bisa ikut memantau hal ini sehingga kita tidak ingin semakin hari semakin banyak kasus dan korbannya adalah anak-anak kita, santri-santri yang masih kecil-kecil, bahkan mohon maaf masih di bawah umur juga ada begitu ya. Ini kan sungguh miris dan memprihatinkan. Mereka dititipkan di pondok harapannya biar pinter ngaji, pinter sholat, gitu ya, sekolah. Iya, tapi ternyata malah menjadi korban-korban yang tidak senonoh, korban yang sangat tidak baik dari pengasuh ataupun kiainya. Ini sungguh-sungguh memprihatinkan kita semuanya, Mas. Baik, Bu Ida, ini selain sertifikasi, apakah nanti kalau menurut Bu Ida diperlukan pelatihan wajib atau mungkin evaluasi berkala gitu ya bagi seluruh pengasuh pesantren mengenai perlindungan anak, kemudian undang-undang tidak pidana kekerasan seksual serta pola pengasuhan yang aman, Bu Ida? Saya kira sangat perlu dan bahkan wajib ya. Jadi selain sosialisasi juga pondok-pondok pesantren ini harus ada evaluasi. Kalau kita di sekolah umum itu kan ada akreditasi rutin ya Mas ya, ada akreditasi sekolah secara rutin. Nah kita berharap di pondok pun juga ada akreditasi secara rutin, ada kontrol evaluasi yang secara rutin, secara berkala. Dan kita juga berharap dari Kemenak itu, dari provinsi ke kabupaten kota dan kabupaten kota bisa mendelegasikan ke KUA di setempat untuk bagaimana secara rutin mengadakan koordinasi dan bahkan juga evaluasi tinjauan langsung ke lapangan begitu ya, sehingga biar kita tahu betul bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita yang belajar di pesantren itu aman begitu Mas. Dan kita juga berharap masyarakat itu juga orang tua itu melihat ketika mau menitipkan anaknya di pesantren itu lihatlah pesantren yang legal, formal dan juga terakreditasi, kemudian juga yang track recordnya baik. Saya kira banyak pondok pesantren yang baik. Nah, yang tidak terkontrol itu kan pondok-pondok pesantren yang tadi belum ada izin formal dan belum ada sekolah secara formalnya mungkin belum ada juga begitu sehingga susah untuk dikontrol begitu Mas ya. Baik Bu Ida, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan nanti juga bisa ditanggapi ya Bu Ida ya. Ada Bu Tatik dari Kudus seperti ini. Kenapa bisa ya warga nggak tahu gitu ada ponpes yang mencurigakan? Apa warga nggak ikut curiga? Karena biasanya kan kelihatan juga ya Bu ya dari pengasuhnya kalau ada yang aneh-aneh atau kelainan seperti itu. Ada juga Pak Bambang seperti ini. Bu Ida, ini di Pekalongan kan ada ponpes santrinya tuh sampai 350 orang. Tapi ternyata katanya belas gak punya izin operasional dari Kemenak. Terus yang di Banjarnegara izinnya juga mati sejak 2011 alias 15 tahun. Gak diupdate tapi masih bisa tuh beroperasi Bu Ida. Ini kan berarti pengawasan di lapangan kecolongan parah ya Bu ya. Kok bisa ya Bu lembaga sebesar itu luput gitu dari pantauan Pemprov dan Kemenak sendiri. Ada juga dari komentar Bu Ardi seperti ini. Kalau data dari Polda Jateng kan ini disebutkan dari Januari sampai Mei 2026 udah ada 100-an kasus kekerasan seksual perempuan dan anak. Angka ini kan juga ngeri ya Bu Ida ya kalau kita lihat fenomena seperti gunung es gitu ya. Katanya mau diaktifkan kembali ini Satgas TPKS di tiap ponpes tapi kendalanya SDM-nya nggak paham tugasnya. Ini gimana nih Bu ya? Silakan ditanggapi Bu Ida dari 3 komentar tadi. Iya baik, yang pertama mungkin berkait dengan tadi ya pesantren mungkin
kiai yang mencurigakan. Nah ini mungkin tadi sekaligus karena masyarakat itu kadang percaya kepada kiai juga begitu ya, takut juga pada kiai, tokoh-tokoh setempat begitu, sehingga kadang tidak begitu mempedulikan dengan kondisi lingkungan. Nah, oleh karena itu sejak kasus ini tentu kita berharap nanti masyarakat sampai tingkat bawah bahkan RT RW begitu ya, bagian dari pemerintah itu untuk bagaimana juga mengkontrol kondisi keberlangsungan pembelajaran yang ada di pesantren. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, saya kira ya segera diawasi bersama, mungkin disampaikan ke Babin Kamtibmas juga ya misalnya seperti itu. Sehingga dengan kasus-kasus seperti ini tentu kita sebagai warga masyarakat harus punya kepedulian, lebih care terhadap kondisi pendidikan yang ada di sekitar kita. Bahkan pondok pesantren yang kita berharap memang orang tua itu kan menginginkan dipondokkan biar pintar ngaji, pintar pelajarnya. Tapi naudzubillah ternyata banyak kasus-kasus yang mengerikan menurut saya begitu. Kasusnya sangat banyak. Sehingga sekali lagi sejak kasus-kasus yang mulai muncul ini kita berharap masyarakat juga ikut care, ikut peduli terhadap kondisi lingkungan pesantren yang ada di wilayahnya. Begitu menurut saya. Iya. Nah, berkait dengan masalah izin ya Mas ya. Iya, betul. Izin ini saya kira evaluasi yang sangat serius kepada Kemenak untuk menindaklanjuti. Sekali lagi untuk berkoordinasi dengan pemerintah ataupun Kemenak di kabupaten kota untuk bagaimana kembali menverifikasi kembali, melihat data-data pesantren yang ada di wilayahnya, mana yang tidak berizin, mana yang berizin, yang tidak berizin segera diadakan pembinaan dan seterusnya. Dan saya kira semua pesantren yang ada baik yang berizin maupun tidak berizin itu sangat-sangat penting untuk dilakukan pembinaan, juga tentang sosialisasi Satgas pencegahan penanganan kekerasan pada pondok pesantren ini harus terus digulirkan, harus terus digelorakan di masyarakat, juga termasuk kepada Kemenak, KUA ya, dan diundanglah pondok-pondok pesantren termasuk mungkin kepala-kepala desanya, sehingga semuanya harus punya perhatian yang serius karena kita tidak ingin anak-anak kita terus menjadi korban. Sementara anak-anak yang menjadi korban, mereka ini karena merasa sebagai santri tidak berani lapor, tidak berani melawan apa kehendak kiai. Ini sungguh kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan dan tentu sangat membuat psikologis anak ini sangat tertekan luar biasa. Dan kita tidak ingin semakin hari semakin banyak korban. Oleh karena itu ini harus menjadi perhatian yang serius bagi Pemprov Jawa Tengah, juga Kemenak, agar pondok-pondok yang belum berizin ataupun izinnya sudah kadaluarsa untuk harus ada segera evaluasi dan perbaikan. Itu Mas. Terus satu lagi apa tadi Mas? Terkait dengan ini Bu, ada banyak kasus ya kekerasan seksual yang di Jawa Tengah sendiri ini kan ada seratusan kasus gitu ya di Januari sampai Mei betul. Gitu, lebih katanya seperti gunung es yang ya. Ya. Betul, itu berkait dengan SDM ya. Ya, saya kira kita untuk ber-SDM itu sekali lagi karena ini kasus kita bersama begitu. Saya kira SDM tidak perlu membuat baru ya. Artinya yang adalah kita maksimalkan. Di masyarakat itu kan ada kan di setiap desa ada Babinsa, ada Kamtibmas ya, ada RT RW, kemudian di masing-masing desa juga ada penyuluh-penyuluh agama ya. Nah itu dimanfaatkan saja saya kira untuk berkoordinasi karena ini sudah menurut saya ini sudah sangat darurat ini, sehingga apapun ya kita sebagai apapun di masyarakat itu ya, selain mungkin petugas-petugas resmi yang menjadi bagian dari pemerintah, kita warga ini juga harus lebih peduli, lebih care terhadap permasalahan yang ada. Tentu ini semuanya untuk menjaga anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Saya kira begitu Mas. Terkait dengan Babin Kamtibnas ini kan bagaimana sih Bu perannya nanti Babin Kamtibnas ini dalam hal ini, dalam mencegah pondok pesantren yang tidak berizin gitu ya? Apakah Babin Kamtibnas ini bisa dikenai kode etik ya ketika ada pembiaran gitu bangunan tanpa izin di lingkungan warga, Ibu Ida? Saya pikir
pikir ini artinya mereka selalu dilibatkan dalam pantauan ketika ada pantauan-pantauan, pengawasan-pengawasan kepada pondok-pondok pesantren. Ini kita mohon untuk dilibatkan ya, mulai dari kepala desanya, KUA-nya, RT RW-nya, kemudian kesra ya di desa itu kan ada kesra juga. Ada desra, kemudian ya Babin Kamtibmas ini adalah termasuk orang-orang yang dilibatkan untuk ikut memantau kondisi perkembangan keagamaan ya pesantren yang ada di wilayah tersebut. Sehingga kita mereka sebagai kepanjangan pemerintah itu mereka juga bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di wilayahnya. Nah, soal izin bangunan dan sebagainya, nah ini tentu nanti ada mekanisme yang lain. Tetapi sekali lagi bahwa pengawasan ya bagi Babin Kamtibmas ya Babinsa ini mereka juga ikut bertanggung jawab atas keadaan yang aman, pendidikan yang aman bagi anak-anak di wilayah mereka bertugas. Saya kira begitu, Mas. Tapi tetap bisa dikenai kode etik gak sih, Bu ya? Nah itu ya mungkin tentu ini mungkin di atasan-atasan mereka bisa jadi mereka juga dengan ada kasus-kasus ini mereka juga akan diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih mungkin dari atasannya, begitu menurut saya. Baik, ini kan dalam sejumlah kasus, ini kan pelaku biasanya ini menggunakan modus mulai dari menjanjikan berkah gitu ya, masuk surga gitu, ijazah agar pintar mengaji, kemudian mengaku akan nanti menikahi korban secara siri gitu, hingga mengatakan hubungan ini, hubungan seksual gitu ya, ini dapat menghapus dosa, nanti bisa masuk surga. Ada kedok-kedok modus-modus seperti ini. Kalau Bu Ida melihat ini ajaran agama yang digunakan untuk melakukan kekerasan seksual, dan bagaimana sih cara mencegahnya ya Bu ya, Bu Ida? Iya, saya sedih sekali kalau ngomongin ini ya Mas ya. Jadi sangat, saya jadi. Iya Bu. Jadi memang luar biasa ya ujian orang-orang yang beriman, yang sedihnya itu mereka, mohon maaf, mereka yang mestinya paham agama begitu ya. Iya. Tapi menyalahgunakan pemahamannya ke dalam hal-hal yang menjurus kepada pelanggaran perzinaan. Padahal jelas zina itu jelas dosa besar begitu ya. Tapi sedihnya ini dilakukan oleh orang-orang yang dianggap ya, orang-orang yang dianggap mereka paham agama, ngerti aturan agama, tetapi mereka melanggar dengan cara-cara yang biadab begitu ya, kepada anak-anak yang tidak anak-anak yang tidak punya kemampuan untuk melawan. Nah, ini kan sungguh memprihatinkan dan sangat-sangat miris saya melihat dan membayangkan anak-anak yang dalam kondisi tertekan, kondisi tidak berdaya begitu ya, tidak bisa melawan, tidak bisa mengatakan tidak. Ini sungguh memprihatinkan dan ini harus betul-betul menjadi evaluasi dan tinjauan dan perhatian serius bagi kita semuanya, baik itu pemerintah ya, juga Kemenak, juga masyarakat. Jadi kita harus bersama-sama memberantas ini. Dan juga bagi anak-anak saya kira orang tua juga sekali lagi untuk diperhatikan kemana menitipkan anaknya, itu harus betul-betul dipilih pondok-pondok yang memang sudah qualified, yang jelas-jelas sudah track recordnya bagus, kemudian juga outputnya banyak yang bagus-bagus. Jadi sekali lagi pada orang tua pun untuk bagaimana mereka punya kesadaran, kita semuanya punya kesadaran kemana kita akan nitipkan anak kita ini, di pondok mana. Saya kira pondok ini banyak sekali dan kita bisa memilih lah mana pondok yang aman, yang betul-betul mengajarkan ajaran-ajaran agama dengan benar, dengan praktek yang benar, dan dengan betul-betul menanamkan iman dan akhlak yang baik di pondoknya. Begitu Mas, saya kira. Baik Bu Ida, saya juga cukup sedih dan cukup miris juga ya Bu ya, terkait dengan korban ya, ini betul. Kan yang tidak berani bicara gitu setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan seperti itu. Bahkan ada korban yang baru melapor setelah mengetahui ada korban lain atau setelah mendapatkan dukungan dari keluarga. Mungkin apa sih Bu yang perlu dilakukan ya agar korban ini juga merasa aman juga untuk melapor tanpa tekanan dari mungkin
gurunya atau kayaknya juga ya Bu ya, sejak awal kan juga takut gitu ya untuk mendapatkan ancaman maupun stigma juga kan dari masyarakat, karena hal seperti ini kan juga tabu juga dan cukup sedih dan miris juga ya Bu Ida ya. Betul sekali Mas. Jadi kita sebagai orang-orang ini juga harus memberikan pendampingan yang serius ya. Kalau kami itu kerjasama dengan DP3A, dengan melibatkan juga psikolog begitu ya. Karena itu trauma yang luar biasa itu. Nah inilah yang juga tentu terus kita berupaya untuk bagaimana anak-anak yang menjadi korban ini mendapatkan pendampingan. Karena mereka ini sebetulnya berani melapor itu sudah luar biasa, tapi yang kadang-kadang mereka tidak berani melapor, nanti mereka akan mendapat stigma yang negatif. Padahal mereka korban ya, mendapat stigma yang negatif, bahkan juga tidak mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga, dari lingkungan, itu sangat berat sekali. Nah, oleh karena itu, tentu kita sebagai masyarakat, warga, agar ketika ada anak-anak yang berani mengungkapkan, berani melapor, ini mendapatkan pendampingan yang baik, dan kita mengharapkan ada shelter-shelter khusus begitu ya bagi mereka-mereka yang dapat menjadi korban, sehingga harus dijauhkan ya. Kadang kalau anak ini menjadi korban dan mereka mengungkapkan, kadang wartawan datang setiap hari, banyak orang datang, nah ini kan menambah trauma. Oleh karena itu memang sebaiknya ada pendampingan khusus atau shelter khusus yang membuat anak-anak ini tidak trauma dan mereka mendapatkan pendampingan secara psikologis maupun medis dengan baik, begitu Mas. Baik Bu Ida, mungkin untuk mengakhiri talk kali ini ya Bu ya, cukup sedih juga untuk orang tua ya yang ingin menitipkan anaknya, mesti juga tantrum juga ya. Ada banyak pesantren yang di Jawa Tengah sendiri yang tidak memiliki izin, dan ada hal-hal yang pelecehan seksual seperti ini juga. Ini mungkin orang tua juga merasa cemas ketika akan menitipkan anaknya di pondok pesantren. Dan di sisi lain juga para pengelola pesantren juga ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat mungkin. Mungkin terakhir mungkin Bu Ida, apa pesan yang ingin disampaikan Bu Ida kepada para orang tua, kemudian pengasuh pondok pesantren, kemudian para santri serta masyarakat agar lembaga pendidikan keagamaan ini benar-benar menjadi ruang yang aman dan sekaligus bisa merubah ya citra buruk gitu ya pondok pesantren identik dengan pelecehan seksual seperti itu ya Bu ya. Cukup miris juga. Silakan Bu Ida. Betul sekali Mas. Jadi sekali lagi kepada masyarakat untuk pandai-pandai memilih dan memilah mana lembaga yang dirasa aman untuk dititipkan putra-putrinya, sehingga jangan asal di sana muridnya banyak tapi kita tidak tahu pembelajarinya seperti apa, kondisinya seperti apa, ustadzahnya apakah sudah ada sertifikasi, pondoknya sudah mendapatkan izin legal atau belum. Nah ini orang tua harus lebih cermat lagi untuk melihat kondisi fenomena seperti sekarang ini kan luar biasa. Tidak hanya 1-2 tapi banyak kasus yang ini tentu orang tua harus lebih jeli melihat itu, sehingga betul-betul memasukkan putra-putrinya itu di tempat yang aman untuk belajar. Jangan asal-asalan, jangan asal temannya banyak atau tetangganya di sana dan sebagainya. Karena sekali lagi kalau orang tua, mohon maaf, kalau orang tua yang pasrah bongkoan, artinya ketika memasukkan ya sudah pokoknya pasrah. Nah ini juga jangan sampai. Orang tua pun juga harus tahu apa kurikulum pembelajarannya, jam berapa pembelajarannya, kegiatannya selain nyantri itu apa saja. Ini pun orang tua saya kira sebaiknya tahu ya, wajib tahu. Sehingga kita pastikan anak-anak kita yang belajar di pesantren itu betul-betul dalam kondisi aman. Nah di sisi lain juga pondok-pondok pesantren agar tidak ikut terkena noda hitam dari kasus-kasus ini, kita berharap juga pondok pesantren untuk berbenah yang izinnya sudah kadaluarsa segera diperbaiki. Kemudian juga bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Sudah punya izin formal, kemudian mungkin sudah ada sertifikasi untuk ustadz-ustadzanya, kemudian juga apa saja pembelajarannya yang ditanamkan, karakter-karakter yang ditanamkan pada anak apa saja, kalau ada ekstranya apa saja, ini sampaikan secara terbuka kepada masyarakat, apalagi sekarang di era digital ini ya kita akan bisa menyampaikan
tentang program-program di pondok pesantren apa saja, kemudian izin lembaga, izin formalnya sudah ada belum, ini bisa disampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga biar masyarakat bisa memilih dan melihat mana-mana lembaga yang memang qualified, mana-mana lembaga yang insya Allah lebih amanah untuk kita titipkan putra-putri kita. Saya kira begitu, Mas. Baik Bu Ida, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama Radio Al Sinta Semarang. Semoga upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren ini dapat lebih berjalan efektif dan optimal juga ya Bu Ida ya. Selamat, amin ya Mas. Ya, amin, Mas, amin ya. juga. Sehat selalu Bu Ida. Selamat siang. Selamat siang Mas, terima kasih.